kementerian, Menteri Kelautan dan Perikanan, di mana program ini sudah selalu menjadi program unggulan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang, yaitu Pak Guswardi. Yang saya tanyakan Pak Wiwit, implementasi program ini sudah sejauh mana Pak Wiwit gitu? Ya, kita membantu program dari Dinas Kelautan dan Perikanan, khususnya ini untuk pesan Pak Menteri untuk menggali potensi tuna di Sumatera Barat. Saya keseharian bekerja di Satuan STGP Padang. Di situ kita mengawasi perizinan, di mana nanti kita berharap ikan-ikan yang tertangkap itu terlaporkan dengan baik dan tetap legal. Arti kata punya perizinan dengan lengkap. Nah, dari situ nelayan-nelayan punya masalah sehingga butuh kelompok. Dengan bimbingan Pak Guswardi, terakhir kita membentuk satu kelompok nelayan tuna, yaitu nelayan tuna mandiri. Nah, dari nelayan tuna itu berawal dari 3 kapal, sekarang sudah 6, tambah lagi yang baru 2, sudah 8. Yang ada di Galangan sudah 3, yang di Muara Padang sekarang digarap ada 4 lagi, insya Allah akhir bulan sudah turun. Ada lagi yang datang dari Jakarta yang baru sudah 2 unit. Itu semenjak kelompok terbentuk sudah ada penambahan kapal. Dan semenjak kelompok ini terbentuk, awalnya harga ikan di harga 30-an, 35.000, terakhir sekarang sudah bergerak ke 40 Pak, dan hari ini sudah 40.000. Nah, kita tetap berusaha dengan baik agar kelompok ini berjalan dengan benar, supaya masyarakat nelayan kita yang 30 GT ke bawah, khususnya nelayan Sumatera Barat yang kapal-kapal tundo, kita ajak untuk menggali potensi tuna kita agar mereka bisa menikmati hasil tuna yang ada. Nah, seperti programnya Pak Guswardi untuk mensejahterakan nelayan, insya Allah nanti dengan adanya kelompok ini, dengan program dinas, kita kolaborasi dengan pemerintah daerah, semoga pesan Pak Menteri nanti agar ini bisa terwujud dengan baik, begitu Pak. Ya. Kita sudah bangun hubungan, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada beberapa arahan yang jadi PR kita, salah satunya pembentukan koperasi, dan koperasi itu sudah kita ajukan sekarang. Hanya saja kita tinggal jadinya, tinggal penerbitannya Pak. Iya. Nah, terkait dengan koperasi ini, maksud dan tujuan pendirian koperasi ini untuk kelompok seperti apa nih Pak Wiwit? Maksud dan tujuannya? Ini mungkin barangkali diinformasikan kepada pemirsa kita supaya mereka tahu loh, begini loh kondisinya sekarang. Silakan Bang. Ya, koperasi ini tujuan utama kita nanti memanage keberadaan nelayan kita dengan baik agar mereka bisa terarah yang awalnya tadi pesan dari bagian Gadin, agar nanti mungkin dari ABK sudah bisa jadi nahkoda kapal, dari nahkoda bisa memiliki kapal, dan nahkodanya sudah bisa jadi pengusaha sendiri. Arti kata kita bantu mereka bagaimana caranya meningkatkan taraf hidup mereka. Dan mungkin nanti semisal mereka butuh anaknya sekolah, kuliah, nanti kita akan bantu dari koperasi dengan sistem yang kita terapkan di koperasi. Arti kata mereka tidak susah-susah lagi mencari jalan keluar dari mana bagaimana. Jadi dengan berkoperasi mereka bisa mewujudkan beberapa keinginan dan tujuan mereka, dan insya Allah nanti mereka sejahtera dengan koperasi ini Pak. Ya. Berarti Bang Wiwit, program yang saat ini kalau menurut pandangan saya sangat link and match dengan programnya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, yaitu menciptakan wirausaha milenial. Jadi saya lihat tadi bahwa dengan adanya koperasi, maka ABK yang sebelumnya dia ABK, dia akan menjadi pengusaha. Kan begitu Pak Wiwit ya? Berapa total sekarang Bang Wiwit dari revenue yang ada saat ini? Iya. Pendapatan ABK sekarang kalau kita hitung dari sebelumnya kita lakukan perbandingan. Oh iya Pak. Before and after. Gitu, Pak. Iya. Nah, di sebelumnya ABK kapal itu mendapatkan, kalau dapat dari 2 ton dibagi 5 orang, berarti rata-rata 400 kilo per orang, yang awalnya penghasilan mereka cuma dibayar 5.000. Sekarang kita sudah bayar 7.000 Pak. Jadi sudah sekitar 20-30% kita sudah tambah Pak. Penghasilan mereka per bulannya
Seperti itu, Pak. Harga tuna gimana? Harga tuna? Harga tuna yang pada saat kita merintis itu di harga Ya, before juga after, sebelum dan di sesudah. harga sebelumnya itu masih di harga 30-an waktu pandemik 28. Nah, sekarang kita sudah di harga 40-an, Pak. Ya, oke. Iya. Terima kasih Bang Wiwit. Iya, Semoga program ini dapat berjalan dengan baik Insya dan niat baik kita adalah bagaimana para nelayan kita yang ada di Sumatera Barat atau Kota Padang makin berjaya dan betul-betul terbantu. Oke Pak, makasih Pak. Amin, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat siang Pak Junedi. Yang Pak Ya. Pak Junedi menyambung tadi dengan Pak Wiwit Aswandi terkait dengan rencana kerjasama kelompok tuna mandiri Kota Padang dengan Kadin Sumatera Barat. Seperti apa link and match-nya rencananya Pak Jun? Ya, kita sih menyambut baik ya dengan ada wacana kerjasama antara kelompok nelayan tuna mandiri dengan Kadin, yang mana ini suatu prospek bagi dunia usaha perikanan Sumatera Barat. Bagaimana nelayan itu bisa ditingkatkan kehidupannya. Selama ini nelayan kan seolah-olah dianggap kehidupannya sangat sulit lah. Nah sekarang kita bersama dengan Kadin. Kadin berupaya bagaimana nelayan ini bisa sejahtera, dari nelayan bisa menjadi nakoda, dari nakoda bisa menjadi pengusaha. Nah ini adalah satu program yang kita harapkan dari Kadin untuk menciptakan entrepreneur baru di dalam dunia usaha. Kadin akan berusaha bagaimana nanti kelompok ini bisa menjadikan sebuah wadah. Wadah tadi itu akan menjadi anggota Kadin, dan Kadin akan mencoba menjembatani dengan dunia usaha atau perbankan atau investor dari luar. Jadi saya rasa ini suatu prospek yang bagus untuk dunia usaha perikanan di Sumatera Barat. Makasih Pak. Ya, makasih Bang Jo. Selamat siang Pak Kadis Perikanan dan Pangan Kota Padang, Pak Gus Wardi. Apa kabar di siang yang cerah ini Pak Gus? Kabar baik, sehat walafiat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Ipin. Iya. Pak Kadis, terkait dengan antara link and match antara kelompok tuna mandiri dengan Kadin tadi. Nah, kita minta sedikit gimana pandangan Pak Kadis terkait dengan hal ini? Baik, jadi dengan adanya kerjasama antara kelompok nelayan tuna mandiri dengan Kadin, nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan bisnis lainnya. Saya dari unsur Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang serta Dinas Kelautan secara keseluruhan ya, termasuk juga dari jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, sangat bangga sekali dan sangat mensupport sekali, dan berterima kasih kepada Kadin Indonesia ya, Sumatera Barat yang telah mau bekerjasama dengan nelayan Kota Padang dan Sumatera Barat, dan saya mengharapkan Kadin bisa sebagai pintu awal untuk menciptakan nelayan-nelayan kita ini menjadi pengusaha-pengusaha perikanan ke depan. Seperti yang sampaikan Kadin tadi, Pak Joy tadi, dari mereka nakoda bisa membeli kapal, dari ABK bisa ikut membeli kapal dan sebagainya nanti, sehingga betul kesejahteraan nelayan itu terwujud di Kota Padang dan Sumatera Barat. Itu harapan kita. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa berkembang lagi, dan sekarang alhamdulillah sudah hampir 20 kapal yang tergabung dalam kelompok nelayan tuna mandiri yang ada di Bungus dan menangkap tuna. Dan insya Allah ke depan kita target sampai 100 nih Wan Pin, insya Allah. Iya. Baik, terima kasih Pak Kadis. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan dapat tercapai dengan baik. Insya Allah. Terima kasih Pak atas waktunya. Sukses selalu buat Pak Gus Wardi dan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang.